Ada satu kata yang seringkali membuat kaum pria ciut nyalinya. Bukan karena rasa sakit, tapi karena stigma vasektomi. Bener gak sih kalau prosedur sederhana ini bisa merusak kejantanan kalian? Nah, pada video ini kita akan menguji keyakinan tersebut. Halo nurse, penonton setia yang selalu berani untuk membahas isu-isu penting. Selamat datang di program Take One yang selalu berusaha untuk membuka tabir stigma dan menyajikan informasi. Bersama aku Dwi Ayu yang akan mengupas tuntas mengapa dan ada apa sih dengan pilihan kontrasepsi ini yang padahal sangat aman dan efektif, tapi masih menjadi momok dan menimbulkan berbagai ketakutan di benak banyak pria. Di tengah kuatnya konstruksi patriarki di masyarakat kita, vasektomi seringkali disalahpahami. Banyak banget yang percaya kalau prosedur sederhana ini bisa menghilangkan kejantanan atau mengurangi keperkasaan pada seorang pria. Yang padahal faktanya itu jauh berbeda. Vasektomi hanyalah prosedur medis yang sangat sederhana dan tidak akan memengaruhi hormon, tidak akan memengaruhi gairah, apalagi sampai menghilangkan kejantanan seperti yang orang takutkan. Ironisnya, angka partisipasi pria di Indonesia dalam program vasektomi jauh lebih rendah dibandingkan kontrasepsi untuk wanita. Mengapa fenomena ini terjadi? Mengapa begitu banyak pria yang masih enggan untuk mengambil pilihan ini? Nah, untuk jawabannya, yuk simak lebih dalam ya. Mari kita mulai dengan meluruskan kesalahpahaman yang paling fundamental dan seringkali menjadi sumber ketakutan utama. Vasektomi bukan kastrasi. Ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda dan seringkali disamakan tanpa dasar pengetahuan yang memadai. Kastrasi adalah pengangkatan testis yang tentu saja akan berdampak pada produksi hormon testosteron dan fungsi seksual secara keseluruhan. Tapi vasektomi, prosedur ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan organ vital yang memproduksi hormon kejantanan itu. Jadi gimana sih caranya vasektomi bekerja tanpa memengaruhi kejantanan kamu? Vasektomi adalah prosedur bedah minor yang berfokus pada memutus dan mengikat saluran vas deferens. Nah, kira-kira udah pada tahu belum? Vas deferens itu apa sih? Vas deferens itu adalah saluran kecil yang fungsinya sangat spesifik, membawa sperma dari testis menuju uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Ingat baik-baik ya, yang dihentikan perjalanannya hanyalah spermanya saja, bukan testisnya. Testis kamu tetap berfungsi normal seperti biasa, memproduksi hormon testosteron yang merupakan inti dari gairah dan fungsi seksual pria. Karena itu, vasektomi tidak akan memengaruhi gairah seks, kemampuan ereksi, ejakulasi, bahkan kenikmatan seksual kamu loh. Sperma hanya menyumbang sekitar 5% dari total volume cairan ejakulasi. Jadi, secara kasat mata yang keluar tetap sama, hanya saja cairan itu sudah bebas dari sperma. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, kita merujuk pada pernyataan dari para ahli medis yang fokus pada bidang ini. Menurut Arief Setiawan, seorang dokter ahli fertilitas yang juga menangani vasektomi, beliau menjelaskan bahwa vasektomi dilakukan tanpa pisau. Prosesnya hanya berlangsung sekitar 10 menit. Tidak menghasilkan sayatan atau jahitan. Resiko pendarahan pada akseptor selama operasi pun dapat dihindari. Beliau juga menambahkan selain aman, metode kontrasepsi ini sangat efektif karena saluran sperma dipotong sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Itu pun dengan syarat setelah vasektomi masih dibutuhkan ejakulasi dengan memakai kondom selama 15-20 kali. Ini sementara saja, ujarnya. Kemudian, ada juga penegasan dari Ricky Adriansyah, seorang dokter spesialis urologi yang juga menangani vasektomi. Menurut beliau, berbagai penelitian ini menunjukkan vasektomi tidak mengurangi keperkasaan pria. Vasektomi tidak membuat ereksi berkurang atau libido menurun, justru sebaliknya. Jelas ya, secara medis tidak ada yang perlu ditakutkan dari vasektomi. Justru, ini adalah salah satu metode kontrasepsi paling efektif dan permanen yang ada saat ini. Jika secara medis vasektomi tidak menghilangkan kejantanan, lalu mengapa masih banyak pria yang enggan melakukannya? Mengapa angka partisipasi pria di Indonesia masih sangat rendah? Menurut owners, kira-kira kenapa ya? Nah, jawabannya mungkin terletak pada konstruk sosial yang kuat, sebuah sistem yang sudah mengakar dalam masyarakat kita, yaitu patriarki. Patriarki secara sederhana adalah sebuah sistem sosial
di mana laki-laki memegang kendali dominan, dan nilai-nilai maskulinitas tradisional sangat dijunjung tinggi. Di banyak masyarakat, termasuk Indonesia, konsep kejantanan seringkali disamakan secara sempit dengan kesuburan. Kemampuan untuk menghasilkan keturunan bahkan seringkali dihubungkan dengan pepatah lama, banyak anak, banyak rezeki. Ini menciptakan tekanan sosial yang sangat besar bagi pria. Ya, alhamdulillah. Kamu umur berapa? 17 tahun. 17. Tiap hari jualan? Jualan. Nih, sama sekolahnya paket? Sama. Tapi anak pinter-pinter semua loh, keren. Alhamdulillah, Pak. Tadi ketemu anak-anak hebat pada jualan. YouTube. Alhamdulillah. Keundangan, saya beli bangga. Oh, gitu. Ketemulah sama anak ganteng ini kan. Aku tanya kan, kamu sekolah enggak? Enggak, sekolahnya paket. Tapi kamu bisa bahasa Indonesia pinter, ngomongnya pinter, ngitungnya pinter, gimana? Oh iya, belajar dari bapak. Gitu. Ketemu sama dia kan, dikira oleh saya 3 anaknya 11 katanya. Mau 11. Mau 11? Sedang 2 bulan jalan. Enggak KB. Kita pernah coba, Pak. Takdir Allah. Akangnya aja yang KB. Kan bisa, aman, cuma digini aja. Ya gimana? Iya dong. Masa mau nomor 12? Kasihan kan, berat. Memang soleh-soleh semuanya, soleh-soleh, ya kan? Tapi ya, kalau 13 sih terlalu berat menurut saya. Ini anak-anak ini sudah melalui proses pendidikan yang baik, ya kan? Dengan cara mereka berjualan. Bagi saya berjualan itu bersekolah. Betul. Karena dalam pemahaman saya, sekolah nggak mesti masuk kelas. Daripada anak di sekolah belajar formal tapi tiap hari jajan, kan lebih baik mereka berjualan tapi bisa baca tulis di rumah. Pendidikan dasar SD itu yang penting calistung. Bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung. Artinya dalam pandangan saya, anak-anak ini sudah lulus SD. Ya sebagian. Kalaupun nanti mau masuk SMP formal, ya tinggal masuk aja. Tinggal saran buat Bapak, anak-anaknya sekolah formal aja. Sok, aku bantuin. Tapi aku minta Bapaknya KB. Jangan nanti yang ke-12. Anak-anaknya setuju nggak? Bapaknya KB. KB kan aman. KB laki-laki itu, Pak, kan hanya di sini dikasih diikat di sini. Bukan berarti ininya diikat, enggak. Oh. Enggak. Ya, Diikat ini. Saya pelajari nanti, Pak. Saya pelajari. Pelajari. Nanti saya kasih dokternya kasih penjelasan. Saya udah banyak kok yang oleh saya dibantu dan berhasil. Anak Bapak banyak 12, 11, ya kan? Saya muji terhadap Bapak yang berhasil mendidik anak-anak Bapak menjadi anak-anak soleh. Orang lain ada 2 tapi nggak soleh. Bapak 11 tapi soleh. Tetapi walaupun bagaimanapun, saya berharap Bapak tidak nambah lagi. Takdir Allah. Kan ada jalannya, takdir ada jalannya. Kan kita boleh berusaha untuk mencegah, kan boleh. Kalau mencegah kita sudah, kita minum herbal udah. Ya. Terus istri udah pernah Yang mencegahnya jangan perempuan, Bapak. Kan lebih mudah. Pinter ya, Pak? Iya dong, ya kan? Teknologinya sudah ada, tidak menimbulkan gangguan kesehatan, reproduksi Bapak saja berjalan normal sebagai laki-laki. Nggak ada soal, gitu loh. Berapa kamar? Ini mah kita ngekos, Pak. Berapa kamar? Berapa? 2 ya, 2. 2 kamar. Yang di kamar Bapak, satu lagi gadis. Ya kita mah tidur ngampar aja, Pak. Ngampar bareng. Bareng-bareng. Makan bareng. Ya bareng. Sekali masaknya berapa liter? Kadang kita ya tergantung kalau pemasukan, kadang nggak dapat juga, Pak. Saya tadi cerita pernah nggak dapat beras. Ya iya, sering. Sering? Dapat, kadang enggak. Ya kita bertahan, Pak. Kalau nggak dapat puasa. Ya itu gimana, Pak? Paling nganjuk ke depan itu kan ada kan yang punya ini Bu Dokter. Oh, Bu Dokter. Bu Dokter ini punya anak kan baik-baik. Kadang dari anak-anak beliau suka ngasih beras. Kadang kita nganjuk dulu ke Lengko ke depan. Ini tadi barusan kita nganjuk, Pak, karena sedang tidak jelas, Pak. Sekarang kebayar lah. Kebayar kan? Bapak bisa. Kebayar, cukup untuk 2 bulan tuh. Kebayar, ya kan? Pokoknya hebat. Hari ini berkah. Amin. Jualannya habis. Anak-anak dijadikan tulang punggung ekonomi. Pendidikan dan masa depan anak mereka jadi korban.
Siklus kemiskinan terus berputar karena tidak ada intervensi atau perubahan pola pikir. Lucu ya, yang bikin masalah orang tua, yang bayar harga generasi berikutnya. Dan yang disebut rezeki, ternyata tenaga dan mimpi anak-anak mereka yang diperas habis-habisan. Memang punya anak itu hak semua orang, tapi kan hak itu harus beriringan dengan kewajiban. Jika kita meminta banyak anak, tapi kewajiban yang diberikan kepada mereka kurang, bukankah itu zolim? Sangat disayangkan, padahal Kang Dindin ini cerdas, komunikator yang baik, bahkan punya background dan skill bahasa Inggris yang hebat. Buktinya, dia sampai pernah buka les. Dia berhasil mendidik ke-10 anaknya dengan baik. Mereka semua pintar-pintar meskipun tidak sekolah formal. Banyak pria enggan menjalani vasektomi karena pengaruh norma patriarkal. Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan simbol maskulinitas sangat dijunjung tinggi. Dalam pandangan ini, kemampuan reproduksi terkait dengan status kejantanan pria. Vasektomi dianggap ancaman terhadap identitas maskulin mereka. Banyak pria takut kehilangan kejantanan atau status sosial mereka. Stigma sosial menganggap pria yang memilih vasektomi sebagai tidak jantan. Norma patriarkal menyebabkan ketidakseimbangan tanggung jawab dalam keluarga berencana. Kontrasepsi seringkali menjadi tanggung jawab utama perempuan. Dalam budaya patriarki, pria dianggap pengambil keputusan, tapi tidak terlibat langsung. Ketika terlibat, pria hanya berperan sebagai pengawas atau pemberi izin. Hal ini menyebabkan ketidaktarikan pria terhadap vasektomi meskipun lebih aman dan efektif. Salah satu alasan vasektomi sepi peminat adalah mitos di masyarakat. Banyak pria khawatir vasektomi membuat mereka kehilangan kemampuan seksual atau mandul. Padahal, mitos ini tidak berdasar. Vasektomi hanya memutus saluran sperma, tidak memengaruhi kemampuan seksual atau produksi hormon. Kurangnya informasi yang tepat membuat banyak pria ragu menjalani vasektomi. Masalah ini diperparah dengan rendahnya edukasi tentang kontrasepsi pria. Pengetahuan terbatas ini menyebabkan ketidakpahaman tentang opsi kontrasepsi pria, termasuk vasektomi. Sebagian besar informasi lebih fokus pada metode kontrasepsi perempuan. Pria jarang mendapat edukasi tentang pentingnya berbagi tanggung jawab dalam keluarga berencana. Budaya patriarkal juga membebani wanita dengan tanggung jawab kontrasepsi. Data BKKBN menunjukkan partisipasi pria dalam keluarga berencana, khususnya vasektomi, masih rendah. Perempuan tetap diharapkan mengambil peran utama dalam keluarga berencana. Norma ini menganggap perempuan yang harus mengatur kelahiran, sementara pria hanya terlibat terbatas. Pria yang memilih vasektomi dipandang bertanggung jawab terhadap keluarga. Mereka dianggap berkomitmen pada kemitraan yang sejajar dengan pasangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan norma sosial bisa meningkatkan partisipasi pria dalam keluarga berencana loh. Kesadaran sosial dan budaya yang terbuka dapat membuat vasektomi diterima lebih luas. Pemahaman yang lebih baik tentang manfaat vasektomi bisa membuat pria merasa lebih nyaman dan memilihnya. Jadi, ketakutan pria untuk melakukan vasektomi itu bukanlah semata-mata soal produk fisik, tapi lebih dalam lagi soal tekanan psikologis dan sosial yang membelenggu. Ini adalah ketakutan akan kehilangan identitas laki-laki di mata masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai patriarkal. Keberanian menjalani vasektomi bukanlah tanda kelemahan, tetapi komitmen untuk keluarga yang lebih sejahtera. Edukasinya berbasis gender yang setara sangat diperlukan. Upaya ini harus dilakukan datang dari pemerintah, organisasi kesehatan, komunitas, dan media. Memberikan informasi yang jelas tentang manfaat vasektomi, mengedukasi masyarakat tentang maskulinitas yang lebih inklusif akan membantu perubahan loh. Menggandeng pria sebagai aktor aktif dalam keluarga berencana akan membuat program ini lebih berhasil. Beberapa artikel menganggap vasektomi sebagai langkah akhir pria, padahal vasektomi adalah pilihan yang aman dan efektif. Artikel Bincang Perempuan menyebutnya kepanikan maskulin. Media menggambarkan vasektomi sebagai ancaman identitas pria. Hal ini memicu ketakutan berlebihan dan penolakan prosedur tersebut. Meski ada insentif uang tunai dan jaminan medis, ketakutan tetap ada. Ini menunjukkan stigma sosial lebih kuat daripada insentif finansial atau pengetahuan medis yang valid. Padahal, secara medis, vasektomi aman dengan efek samping minimal. Stigma ini juga membuat pria enggan berdiskusi tentang vasektomi.
Mereka bahkan enggan berbicara dengan pasangan mereka. Komunikasi terbuka tentang kesehatan keluarga bisa mengubah banyak hal. Sayangnya, norma sosial yang keliru lebih mendalam daripada informasi medis yang benar. Bagaimana mengatasi penolakan terhadap vasektomi? Salah satu solusi adalah mengubah narasi vasektomi. Pendekatan yang lebih sensitif dan terbuka dapat membantu. Vasektomi bisa dipandang sebagai tanggung jawab ayah, bukan ancaman maskulinitas. Penting melibatkan tokoh masyarakat dalam diskusi vasektomi. Tokoh agama dan adat berpengaruh dalam membentuk pandangan masyarakat. Artikel Kompasiana menjelaskan bahwa dalam budaya garis keturunan, vasektomi sering dianggap kebodohan. Oleh karena itu, perlu mengubah persepsi ini melalui komunikasi terbuka. Membawa vasektomi ke dalam wacana tanggung jawab ayah adalah langkah awal. Pria dapat melihat prosedur ini sebagai langkah bijak merencanakan keluarga. Menyadarkan pria tentang peran mereka dalam perencanaan keluarga itu penting. Ini bisa mengubah pandangan sosial yang keliru. Selain itu, perlu ada edukasi lebih lanjut tentang manfaat vasektomi. Manfaatnya tidak hanya medis, tetapi juga sosial. Dengan informasi yang intens, kita bisa membuka diskusi lebih luas dan menghilangkan ketakutan berlebihan. Penolakan terhadap vasektomi bukan hanya soal medis atau biaya. Ini juga soal budaya dan identitas. Konstruksi sosial menghubungkan kesuburan pria dengan maskulinitas dan garis keturunan. Ini menjadi hambatan bagi pria menerima prosedur ini sebagai pilihan keluarga berencana. Terdapat satu cerita yang ditulis oleh Marinda Putri, pemenang lomba menulis keadilan reproduksi Yayasan IPAS Indonesia. Saya kalau pakai KB sakit kak, rasanya pusing, mual, bahkan sampai muntah, ujar Mbak Isma, nama samaran. Mbak Isma adalah seorang ibu dari 2 anak, berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Tapi saya paksa soalnya nggak boleh lepas KB sama suami. Mbak Isma akhirnya memutuskan berhenti suntik KB. Kemudian ia melahirkan 2 buah hati sehingga jumlah anak Mbak Isma menjadi 4 orang anak. Kak, saya abis diomelin suami. Katanya jadi istri kok nggak bisa jaga biar gak sampai hamil. Mbak Isma bercerita kepada saya. Sekarang saya jadi pakai KB lagi kak. Mbak Isma memutuskan menggunakan KB kembali. Namun tidak lama kemudian ia divonis kanker payudara. Pasca beberapa bulan kelahiran anak keempat, setelah beberapa tahun berjuang melawan kanker, Mbak Isma kini sudah beristirahat dengan tenang selamanya. Kisah Mbak Isma merupakan satu dari banyaknya kejadian kekerasan reproduksi yang dialami perempuan. Kekerasan reproduksi merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender. Perempuan seringkali mengalami ketidakadilan dalam menentukan kesehatan reproduksinya. Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat menempatkan perempuan sebagai pihak yang dibebankan, mengontrol kehamilan dan kelahiran bayi. Alat kontrasepsi lebih banyak dibuat untuk perempuan, sehingga pengguna kontrasepsi masih didominasi oleh kaum perempuan. Berdasarkan data dari BKKBN dari total peserta KB modern, jumlah perempuan yang melakukan tubektomi sebesar 856.550 peserta, sedangkan laki-laki yang melakukan vasektomi hanya 36.386 peserta. Berdasarkan jurnal Global Health, Science and Practice, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam penggunaan kontrasepsi permanen semakin tinggi. Bahkan secara global, penggunaan vasektomi menurun drastis. Padahal secara aspek medis, vasektomi jauh lebih sederhana dan aman dibandingkan tubektomi. Stereotip gender yang ada di masyarakat menganggap perempuan yang memiliki kodrat hamil dan melahirkan. Maka perempuan harus lebih peduli tentang urusan kontrasepsi dibandingkan laki-laki. Konstruksi maskulinitas menilai bahwa laki-laki yang memiliki kendali dalam hubungan seksual dan yang memutuskan jumlah anak. Laki-laki juga enggan menggunakan KB karena nilai-nilai maskulinitas yang mereka yakini. Pola hubungan hierarkis antara suami dan istri menghasilkan keputusan dan hak kesehatan reproduksi, tidak dibuat secara adil dan setara. Membahas keadilan reproduksi bukan persoalan biologis mata, melainkan juga perlu memahami adanya relasi kuasa. Norma gender tradisional yang destruktif, budaya patriarki yang mengakibatkan munculnya kebijakan dan aturan diskriminatif yang tidak adil bagi perempuan. Keadilan reproduksi menekankan pentingnya prinsip hak individu untuk memilih memiliki atau tidak memiliki anak tanpa paksaan dan hambatan struktural. Akses terhadap informasi dan sumber daya untuk mencapai kebebasan hak memilih tersebut perlu diperhatikan. Salah satunya adalah akses informasi terhadap pendidikan seksual yang komprehensif. Keduanya berkaitan untuk memastikan setiap individu memahami hak, akses, dan informasi yang diperlukan untuk memutuskan secara sadar terkait kesehatan reproduksi dan seksualnya.
Diperlukan kerangka kerja untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi program pendidikan seksual komprehensif sebagai langkah preventif terhadap kekerasan seksual dan reproduksi. Sejak di sekolah, pendidikan seksual hanya difokuskan kepada perempuan dan mengecualikan laki-laki. Pendidikan seksual biasanya hanya berfokus pada materi organ tubuh dan alat reproduksi. Pendidikan seksual komprehensif di Indonesia perlu menekankan pemahaman ideologi gender. Kerap kali ideologi gender belum dipertimbangkan secara substantif dalam pendidikan kesehatan seksual. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa program pendidikan seksual komprehensif yang membahas materi tentang gender lebih efektif dan memiliki dampak positif. Menekankan kontekstualisasi pengalaman individu tentang persepsi maskulinitas dan feminitas. Refleksi pengalaman terhadap stereotip gender dan konsekuensi bias gender akibat norma dan nilai di masyarakat. Pemahaman ini juga perlu dipadukan dengan pendekatan HAM, kesetaraan gender, serta transformasi peran gender. Pendekatan transformasi gender dalam pendidikan seksual komprehensif bertujuan mengeksplorasi keterlibatan laki-laki untuk mengubah konstruksi maskulinitas di level interpersonal. Pendekatan ini berupaya menciptakan hubungan yang lebih adil gender. Perempuan dan laki-laki perlu akses informasi yang memadai mengenai penggunaan kontrasepsi. Anggapan bahwa laki-laki tidak perlu menggunakan kontrasepsi perlu diakhiri melalui edukasi maskulinitas positif. Laki-laki harus mempelajari metode kontrasepsi, memastikan kontrasepsi yang digunakan istri aman dan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Selain itu juga laki-laki bersedia menggunakan alat kontrasepsi ataupun melakukan metode sterilisasi. Laki-laki tidak lagi perlu terpaku pada norma tradisional yang destruktif dan merugikan. Mereka memahami bahwa perempuan memiliki hak atas tubuhnya, sehingga keputusan memiliki anak, jumlah anak, dan jarak kelahiran merupakan keputusan yang dibuat bersama perempuan secara adil. Perempuan berhak menjalani pengalaman reproduksinya dalam keadaan sehat fisik dan mental, dengan layanan kesehatan yang memadai, serta anak yang dilahirkan berhak tumbuh kembang di lingkungan yang sehat dan aman. Namun di tengah kuatnya arus patriarki yang membelenggu persepsi, ada juga loh pria-pria yang berani mendobrak stigma. Mereka bukan hanya berani mengambil keputusan besar bagi diri dan keluarga, tapi juga berani mendefinisikan ulang apa arti kejantanan yang sesungguhnya. Mereka adalah bukti nyata bahwa kejantanan bukan soal kesuburan semata, melainkan tentang tanggung jawab, kepedulian, dan keberanian untuk melangkah maju. Selain para ahli, kita juga perlu mendengar dari mereka yang telah menjalani prosedur ini. Dari sebuah laporan di kompas.id, kita mendapatkan kesaksian langsung dari seorang peserta vasektomi. Mari kita simak pengalamannya. Pak Maman Suparman dengan umur 46 tahun, seorang peserta vasektomi, memberikan kesaksiannya yang sangat meyakinkan. Proses MOP, metode operasi pria, tidak memakan waktu lama dan tidak sakit. Gak ada keluhan setelah vasektomi, entah itu pusing atau apapun. Rasanya biasa aja, sampai sekarang saya tidak merasakan keluhan apa-apa, ungkapnya. Kisah ini menunjukkan bahwa berani vasektomi adalah cerminan kematangan berpikir, komitmen terhadap pasangan, dan tanggung jawab yang sesungguhnya terhadap masa depan keluarga. Kisah-kisah nyata yang baru saja kita dengarkan adalah bukti nyata bahwa vasektomi bukanlah akhir dari kejantanan, melainkan justru sebuah langkah besar dalam mendefinisikan ulang apa arti menjadi seorang pria sejati di era modern ini. Ini adalah wujud nyata dari cinta, perhatian, dan komitmen seorang pria kepada pasangan, kepada keluarga, dan kepada masa depan yang lebih terencana. Kejantanan sejati bukanlah soal kesuburan semata. Kejantanan adalah soal tanggung jawab yang diemban, keberanian membuat keputusan terbaik untuk kesejahteraan keluarga, dan kesediaan untuk berbagi beban serta menjadi mitra sejati dengan pasangan. Pria yang memilih vasektomi adalah pria yang berani berpikir ke depan, yang peduli pada kesehatan dan kualitas hidup pasangannya, dan yang ingin menjadi garda terdepan dalam perencanaan keluarga. Mungkin masih ada di antara Anda yang bertanya-tanya, tapi kenapa harus saya? Bukankah kontrasepsi adalah urusan perempuan? Pemikiran ini sayangnya masih mengakar kuat di banyak benak pria, warisan dari konstruksi sosial yang keliru. Namun, mari kita renungkan sejenak. Jika kita berbicara tentang partnership sejati dalam rumah tangga, bukankah ini juga mencakup berbagi beban, termasuk dalam urusan perencanaan keluarga yang sehat dan berkelanjutan? Pasanganmu, para wanita, telah berjuang melewati proses kehamilan dan persalinan, bahkan seringkali menanggung efek samping kontrasepsi hormonal yang tidak ringan. Dari perubahan mood, kenaikan berat badan,
hingga risiko kesehatan jangka panjang. Semua itu seringkali menjadi beban yang mereka pikul sendirian. Membiarkan mereka terus-menerus menghadapi ini sendirian, padahal ada alternatif yang aman dan efektif bagi Anda, adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang perlu kita sadari bersama. Mengambil langkah vasektomi bukanlah tentang mengalah atau kehilangan kontrol atas hidup Anda. Justru sebaliknya, ini adalah tentang kepemimpinan yang sesungguhnya. Seseorang pemimpin yang baik adalah dia yang mampu melihat gambaran besar, yang mau berkorban demi kesejahteraan bersama, dan yang mengutamakan kenyamanan serta kesehatan pasangannya di atas ego pribadi atau stigma yang tidak berdasar. Ini adalah perwujudan nyata dari kematangan emosional dan intelektual. Vasektomi adalah sebuah keputusan yang matang dan berani, bukan hanya untuk memastikan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Anda adalah pria modern yang memahami arti kesetaraan dan dukungan timbal balik dalam sebuah hubungan. Penting juga untuk diingat bahwa beban mental dan fisik dari perencanaan keluarga yang terus-menerus diemban oleh wanita bisa sangat membebani. Bayangkan, kecemasan setiap bulan, rutinitas pil harian, efek samping suntik bulanan, hingga pemasangan IUD yang terkadang tidak nyaman dan menimbulkan kekhawatiran. Dengan Anda mengambil inisiatif untuk vasektomi, Anda tidak hanya membebaskan pasangan dari rutinitas dan efek samping itu, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran yang luar biasa bagi keduanya. Ini memungkinkan Anda dan pasangan untuk fokus lebih pada kebersamaan, pertumbuhan pribadi, dan mewujudkan impian masa depan tanpa dihantui ketakutan kehamilan yang tidak direncanakan. Lagi pula, mengapa harus takut pada prosedur yang sangat sederhana dan terbukti aman ini? Ketakutan akan kehilangan kejantanan hanyalah ilusi semata, sebuah bayangan yang diciptakan oleh stigma sosial yang sudah usang dan tidak relevan di zaman sekarang. Realitas medis membuktikan sebaliknya, sebagaimana sudah kita dengar langsung dari para ahli. Kejantanan sejati tidak terletak pada kemampuan biologis untuk terus bereproduksi tanpa batas, melainkan pada kapasitas Anda untuk mencintai, melindungi, dan menjadi penopang yang kuat bagi keluarga Anda dalam segala aspek. Kejantanan sejati adalah tentang tanggung jawab, tentang pilihan, tentang keberanian untuk menjadi agen perubahan. Jadi pikirkanlah, apakah Anda akan terus terbelenggu oleh mitos kuno dan tekanan sosial yang menyesatkan, atau Anda akan berani menjadi bagian dari perubahan? Menjadi pria yang progresif, yang tidak hanya peduli pada diri sendiri, tapi juga pada kebahagiaan dan kesehatan pasangan Anda. Pilihan ada di tangan Anda, dan pilihan untuk vasektomi adalah pilihan yang patut diacungi jempol. Dan bicara soal memutus rantai patriarki, langkah ini tidak hanya berhenti pada keputusan vasektomi. Pendidikan dan perubahan dimulai dari rumah, dari lingkup terkecil yang kita miliki. Untuk para orang tua, terutama yang memiliki anak laki-laki, ini adalah kesempatan emas untuk membentuk generasi pria yang lebih setara. Mari kita ajari anak laki-laki kita sejak dini bahwa pekerjaan rumah tangga seperti membereskan tempat tidur, mencuci piring, menyapu, mengepel, atau bahkan merapikan kamar itu adalah hal yang normal dan merupakan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Tidak ada pekerjaan laki-laki atau perempuan di dalam rumah. Ajari juga mereka memasak. Keterampilan ini bukan hanya tentang survival, tetapi juga tentang kemandirian dan kepedulian. Seorang pria yang bisa memasak adalah pria yang bisa mengurus dirinya sendiri, dan juga bisa berbagi tugas dengan pasangannya kelak, menciptakan keharmonisan di dapur dan di meja makan. Lebih dari itu, ajari anak laki-laki untuk mengenali dan mengekspresikan emosi dengan sehat. Jangan biasakan melabeli laki-laki tidak boleh menangis, atau harus kuat terus. Berikan ruang bagi mereka untuk merasakan sedih, kecewa, atau takut, dan ajarkan cara menyalurkannya secara positif. Ini akan membentuk pribadi yang lebih utuh dan empatik, jauh dari kekakuan stereotip maskulinitas. Kemudian, penting sekali untuk mengajarkan mereka resiliensi dan bagaimana menerima penolakan atau kritik. Hidup tidak selalu tentang memimpin atau menjadi yang terdepan. Ada kalanya kita harus mengikuti, ada kalanya rencana tidak berhasil, dan itu tidak membuat kita kurang jantan. Ajarkan mereka untuk belajar dari kesalahan, bukan malah menyalahkan orang lain atau merasa harga diri jatuh. Yang tak kalah krusial adalah membiasakan mereka menghargai pilihan dan otonomi orang lain, terutama pada perempuan, bahwa setiap individu
punya hak atas keputusan tubuhnya, pilihan karirnya, atau gaya hidupnya. Dorong mereka untuk mendengar, memahami, dan menghormati batasan serta keinginan orang lain, tanpa merasa berhak untuk mengintervensi atau mendikte.